Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita pertemuan mata kuliah farmakognosi. Nah, farmakognosi ini kebetulan yang mengampu adalah saya. Jadi, selama 1 semester ke depan untuk mata kuliah farmakognosi dan juga untuk kalau misalnya ada praktikum, berarti praktikum farmakognosi, maka saya yang mengampu. Hari ini mungkin kita akan fokus ke kontrak perkuliahan dan juga pengantar terkait dengan farmakognosinya. Jadi mungkin ke depannya kalau misalnya kita tidak ada jadwal luring, insya Allah kalau selama daring, saya akan memberikan video-video penjelasan dulu dari PowerPoint-nya juga akan saya share sebelum sebelum jadwal saya. Jadi misalnya jadwal saya hari ini jam 7, maka insya Allah kemarin saya sudah akan nge-share PPT dan juga video penjelasan terkait dengan materi yang akan dibahas hari ini. Jadi untuk menghindari mungkin sinyalnya kurang baik sehingga dalam penyampaian materinya nantinya ada gangguan yang kurang enak juga. Jadi materinya sudah saya set dulu dalam bentuk video sehingga kalian bisa mendengarkan videonya kapan saja, mungkin kalau yang punya kuota malam, lancarnya malam, jadi bisa didengarkan malam atau di-download malam, sehingga pas hari hanya tidak kepotong-potong nanti penjelasannya. Oke, sebelum masuk ke materi, kita mungkin nanti mulai dari kontrak perkuliahan dulu. Jadi di sini adalah kontrak yang saya tawarkan ke kalian, meskipun mungkin ada beberapa poin yang tidak bisa diubah. Nanti kalau misalnya ada poin yang harus kalian minta untuk diubah, kita bisa diskusikan. Nah, diskusinya nanti waktu kita meet ya. Jadi nanti setelah saya share videonya, kemudian kita akan ada waktu meet untuk tanya jawab dan juga diskusi terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan via PPT dan juga via video. Farmakognosi ini nantinya akan ada 14 pertemuan dengan 2 kali ujian, yaitu ujian UTS dan juga ujian UAS. Kemudian untuk penilaiannya, absensinya sekitar 40% dan ini sudah tidak bisa diganggu-gugat kalau yang ini. Kemudian UTS-nya 20%, UAS-nya 20%, dan tugasnya 20%. Tugas nanti bisa berupa tugas diskusi dan juga kuis, di mana nanti kapan jadwal kuisnya sudah ada di RPS. Jadi silahkan kalian cek RPS ada di channel general, di situ ada kuis, berarti di situ ada hari itu akan ada kuis ya. Silahkan jadi pembaca yang baik sehingga nggak kaget kapan ada kuis dan lainnya. Yang bisa kita diskusikan nantinya, di sini saya meminta ke kalian, kalau misalnya absensi luring itu kan berdasarkan yang hadir. Kalau kalian tidak hadir, berarti akan saya anggap alfa. Tapi misalnya, kalau kalian, Bu, saya kan nggak hadir karena saya sakit misalnya. Kalau kalian nggak bisa menunjukkan surat keterangan dokter atau surat dari klinik atau apa gitu, ya mohon maaf, mungkin saya akan tetap menuliskan alfa. Kenapa? Karena absensi ini kalau dari universitas memang kan mintanya 40% ya. Jadi ya harus benar-benar disiplin terkait dengan kehadiran. Kemudian absensi daring itu terdiri dari 2, kecuali untuk yang hari ini karena masih pembukaan, jadi saya ambil dari yang ikut Meet, tidak ada link di Google Form yang akan saya share. Tapi nantinya kalau misalnya daring, saya akan double check, jadi harus yang datang Meet sama yang isi di Google Form. Kalau misalnya cuma salah satu, maka saya anggap alfa. Ini juga nanti kalau misalnya kalian keberatan, silahkan disampaikan di sesi diskusi. Jika tidak ada keberatan, maka selanjutnya akan saya teruskan penilaian yang seperti ini. Nah, sakit jika ada surat keterangan dokter tertulis sakit, itu akan saya tuliskan sakit. Kalau tidak, maka ditulis alfa. Kemudian, Bu, saya kan sakitnya sakit biasa, nggak ke dokter. Ya udah, ya nggak apa-apa. Kalau selama daring kan masih bisa disambi. Kalau misalnya sakit ya bisa datang atau bisa isi Google Form-nya gitu. Atau mungkin kalau misalnya kepepet, nggak usah surat keterangan dokter deh, surat keterangan orang tua gitu aja. Jadi yang tanda tangan orang tua. Silahkan mungkin bisa nanti kita diskusikan bagaimana yang dianggap apa sakit, mana yang alfa. Tapi sampai sekarang yang dianggap sakit adalah yang pakai surat keterangan dokter. Oke, selanjutnya jika
ada izin, mau izin kalau kepentingannya tidak mendesak seperti, "Bu, di tempat saya hujan," misalnya, "saya nggak bisa dengerin secara online," misalnya, itu kan tidak terlalu mendesak, jadi akan saya tulis alfa. Tapi kalau misalnya, "Bu, kakak saya menikah," menikah kan juga nggak terlalu mendesak ya. Maksudnya kalau yang menikah bukan kalian, kalau misalnya yang menikah kakaknya gitu, ya kan bisa mungkin sambil-disambi kalau misalnya daring. Jadi, akan saya tuliskan alfa kalau misalnya izinnya cuman, tidak untuk keperluan mendesak. UTS UAS sudah jelas 20%, jadi nanti nilainya akan nilai akhir dari UTS dan UAS akan memberikan nilai yang 20% saja, sama nanti ada tugas diskusi dan juga kuis. Nah, ini referensi yang akan digunakan dalam, mata kuliah ini. Jadi ini adalah buku, karangan saya dan juga Bu Ria. Kalian kalau mau beli sudah ada di marketplace apapun. Ini saya ambilkan dari Shopee ya. Sebenarnya selain Shopee juga ada nanti di, Tokopedia insya Allah ada, di Lazada juga ada. Nanti silakan langsung dicari aja buku ajar farmakologi yang ada tulisan yang penulisnya saya sama Bu Ria. Kalau misalnya kalian mau, PO lewat saya juga boleh, silahkan nanti, kalau misalnya ada yang mau daftar, silahkan saja ke saya atau langsung ambil di, marketplace ya, ada semua. Tapi ini, referensi itu kan bahan bacaan. Kalau kalian mau, kalian silahkan beli, beli yang ini aja. Kalau misalnya kalian mau pinjam di perpus juga ada, atau kalau misalnya kalian cukup dari PowerPoint saya saja, boleh dari PowerPoint saya aja. Jadi, saya merekomendasikan buku yang ini karena isinya sudah saya sesuaikan dengan, apa yang akan saya ajarkan dalam 1 semester ke depan. Nah, selain buku ini sebenarnya ada banyak buku seperti buku ini adalah 4 buku ya yang terkait dengan farmakognosi. Cuman dari buku yang saya ini adalah buku yang sudah saya rangkum dari 4 judul buku ini. Jadi yang paling lengkap dan paling sesuai dengan perkuliahan kita memang buku yang ini. Tapi sekali lagi saya tidak mewajibkan untuk membeli. Kalau mau beli silahkan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Di perpustakaan Unugiri ada, di perpustakaan lab kita juga ada kalau mau pinjam. Itu adalah atau kalau 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 kalian mau beli ini juga silahkan. Ini referensinya. Kemudian kita mulai dari deskripsi mata kuliah. Jadi di farmakognosi ini kita nantinya akan belajar terkait dengan bahan alam yang sudah dibuktikan kalau dia punya khasiat dan khasiatnya ini untuk pengobatan atau untuk kesehatan. Nah, capaian pembelajaran mata kuliahnya diharapkan nanti setelah kita 1 semester nih belajar terkait dengan farmakognosi, kalian dapat menjelaskan tentang sejarah, pengertian, manfaat, ruang lingkup farmakognosi, masa depan obat bahan alam, sumber bahan baku obat alam, ada simplisia sama ekstrak, kemudian cara memperolehnya, kemudian ada standarisasinya baik menurut WHO, kemudian ada materia medika nantinya juga akan kita pelajari, faktor-faktor yang mempengaruhi mutu dari obat bahan alam, ini fokusnya nanti ke standarisasi sama nanti, mungkin ada tambahan bagaimana kita menghasilkan obat yang berasal dari bahan alam. Nah, ini jadwalnya. Jadi jadwal itu hampir sama dengan yang ada di RPS. Intinya ada 14 kali pertemuan tadi saya bilang sama UTS dan juga UAS. Ini sudah ada tema-temanya. Kemudian eh, ini kuliah ya mungkin ya. Jadi nanti yang sebelum UTS kita akan kebanyakan kuliah diskusi. Jadi tidak ada tugas terstruktur. Mungkin nantinya tugas terstruktur yang bentuk makalah nanti ada di pertemuan ke 12 sampai 14. Ya, di sini ada pertemuan ke-8 sampai 9. Jadi 2 pertemuan itu kita satu tema. Kemudian ini juga 2 pertemuan kita satu tema, kemudian, nanti di akhir diharapkan kalian bikin makalah terkait dengan bahan alam sebagai obat, pertemuan ke-12-nya akan saya jelaskan terkait bahan alam sebagai obat, kemudian pertemuan ke-13 kalian silakan tugas mandiri pembuatan makalah. Jadi nanti di pertemuan ke-13 akan saya share link absensi di Google Form yang memuat tentang, makalah yang sudah kalian kerjakan pada saat itu, kemudian minggu depannya kita baru presentasi.
Nah, itu tadi kontrak perkuliahan dari saya. Jika mungkin nanti ada yang mau memberikan masukan, silakan kita diskusikan nanti saat kita meet ya. Dan kita lanjut ke mulai dari pengantar farmakognosi. Jadi masih minggu-minggu awal pastinya banyak tentang perkuliahan terkait dengan pengantar-pengantar. Hari ini kita akan bahas tentang pengantar farmakognosi. Khususnya nanti ada pengertian, tujuan, sejarah, dan juga ruang lingkup dari farmakognosi itu sendiri. Kita bahas dari farmakognosi meliputi dari pengertiannya. Farmakognosis sendiri merupakan ilmu pengetahuan tentang obat, khususnya obat yang berasal dari bahan alam. Jadi farmakognosis ini kalau dilihat dari suku katanya itu berasal dari kata farmakon dan juga gnosis. Kalau farmakon itu artinya obat, gnosis itu artinya ilmu pengetahuan. Nah, farmakognosi biasanya ilmu pengetahuan terkait dengan obat tapi dikhususkan dengan obat-obat yang berasal dari bahan alam. Jadi farmakognosi adalah ilmu pengetahuan tentang obat yang berasal dari bahan alam. Nah, ini ya. Jadi di PowerPoint tidak ada tulisannya bahan alam, tapi dalam penjelasan saya ulang-ulang lagi bahwa farmakognosi adalah ilmu pengetahuan tentang obat yang berasal dari bahan alam. Nah, dulu pada awal abad ke-19 atau 1800-an ya, itu biasanya ilmu obat sudah dibagi menjadi dua disiplin ilmu. Ada farmakologi dan juga farmakognosi. Farmakologi itu lebih ke arah mekanisme kerja obatnya, sedangkan farmakognosi itu dia lebih mempelajari sifat-sifat dari bahan alam, biasanya tumbuhan atau bahan lain yang bisa menjadi sumber obat. Makanya di awal perkembangannya farmakognosi itu belum mengkhususkan diri sebagai obat dari bahan alam gitu, cuman ilmu pengetahuan tentang obat farmakognosi. Cuman lebih dikhususkan lagi nantinya dalam perkembangannya, oh farmakognosi ini obat yang dari bahan alam gitu. Biasanya paling banyak dari tumbuhan, tapi ada juga yang dari hewan dan juga mineral. Nah, kita lanjut ke sejarahnya. Jadi sejarah farmakognosi itu sudah dimulai dari zaman prasejarah, kemudian sudah dilanjutkan ke zaman yang sudah ada spesialisasi ilmu pendidikan dari farmasinya. Kita mulai ya dari zaman prasejarah itu ada enam enam apa ya namanya? Ada enam ilmuwan, ada 6 penemuan yang berhubungan dengan farmakognosi ini jadi ini loh, jadi apa namanya, farmakognosi ini jadi sebuah ilmu loh gitu. Jadi awal yang paling awal itu adalah manusia purba. Jadi manusia purba dulu mengamati perilaku hewan dan juga alam. Jadi biasanya itu mereka saat berburu mungkin ya, melihat misalnya hewan yang diburu itu terluka. Kemudian hewan ini memanfaatkan alam yang ada di sekitarnya mungkin atau memanfaatkan dia sendiri, misalnya dia pakai ludah atau misalnya hewan ini untuk mengobati lukanya itu pakai daun-daun apa gitu. Terus diamati sama manusia purba, oh berarti alam ini bisa untuk mengobati luka nih gitu. Terus dicoba-coba sama manusia purbanya. Nah, percobaan yang berhasil misalnya ya dikasih ada luka dikasih daun misalnya dulu misalnya ada daun daun apa ya zaman-zaman dulu ya misalnya daun A sama daun B karena kemudian pas dikasih daun A ternyata nggak sembuh nih lukanya tapi kalau pas dikasih daun B ternyata sembuh gitu kan berarti daun A nggak sembuh daun B sembuh berarti sama manusia purba daun B ini disebarkan ditunjukkan kalau daun B ini bisa menyembuhkan luka itu sudah awal-awal dari kita farmakognosi, udah mulai dari zaman manusia purba. Kemudian ada juga kegiatan ilmuannya di sini adalah manusia es. Manusia es ini ada di pegunungan Eropa. Jadi ternyata di sekitar daerah mereka tinggal itu ada jamur. Nah, ternyata saat jamur ini dikonsumsi oleh mereka, itu mereka jamurnya bisa kayak mengobati masalah pada saluran cerna mereka sama anemianya. Ini juga sudah mulai menunjukkan, oh jamur dari alam, ternyata alam itu bisa dipakai sebagai obat. Kemudian ilmuwan selanjutnya ada Thomson atau R. Campbell Thomson. Thomson ini dia menemukan ribuan tablet lempung, di mana setelah diidentifikasi oleh Thomson-nya, jadi tablet lempungnya sudah dibikin oleh orang selain Thomson, tapi Thomson ini dia yang bagian mengidentifikasi.
Setelah diidentifikasi, ternyata ada 250 tanaman obat dan 120 obat-obat dari mineral yang ada dalam tablet Lampung tersebut. Jadi tablet Lampungnya itu ada ribuan, tapi pas diidentifikasi ternyata terdiri dari 250 tanaman obat dan 120 mineral. Selanjutnya, ilmuwan selanjutnya adalah bangsa Mesir kuno, di mana ternyata bangsa Mesir kuno ini sudah menuliskan 800 formula dari 700 obat yang berbeda. Misalnya 700 obat yang berbeda ini adalah obat untuk sakit perut yang perutnya seperti ini. Itu formulanya apa? Itu sudah dituliskan oleh bangsa Mesir kuno. Kemudian selanjutnya ilmuannya adalah Hippocrates. Kalau kalian pernah dengar, Hippocrates ini adalah bapak kedokteran. Jadi Hippocrates karena beliau adalah bapak kedokteran gitu kan. Kedokteran kan mengobati, berarti ada proses pengobatannya. Beliau sudah memperkenalkan ilmu farmasi dan juga kedokteran secara ilmiah. Ini oleh Hippocrates masa sebelum Masehi. Kemudian Theophrastus ini juga sudah mulai ke arah farmakognosinya, lebih ke arah bahan alamnya. Jadi beliau sudah menemukan tumbuhan bisa digunakan sebagai pengobatan. Nah, penemuannya si Theophrastus ini diteruskan atau dilanjutkan oleh Dioscorides. Dioscorides ini sudah membagikan bahwa ilmu tumbuh-tumbuhan ini digunakan sebagai ilmu farmasi terapan. Dan si Dioscorides ini sudah mulai menuliskan karyanya pada tulisan yang disebut De Materia Medica Libri Queen. Jadi Materia Medica ini hampir kayak mungkin kitab sucinya mahasiswa farmasi, karena di dalam situ tuh sudah kayak ada tulisan ini Simplicia ini kandungan airnya berapa, jenisnya seperti apa, klasifikasinya seperti apa, identifikasinya bagaimana, sampai dia punya kandungan apa yang bisa digunakan untuk apa, itu biasanya sudah tercantum dalam materi medika. Jadi materi medika ini sudah mulai ada pada zaman sebelum Masehi, dituliskan oleh Dioscorides ya, meskipun mungkin belum selengkap materi medika yang beredar sekarang. Nah, ini pada masa selanjutnya, jadi selanjutnya itu ada ilmuwan yang namanya Galen. Galen ini sudah masuk Masehi ya. Jadi beliau sudah memberikan pengobatan berdasarkan cairan tubuh dan berhasil menuliskan karya bahwa obat yang berasal dari bahan alam, formulanya seperti apa, cara pembuatannya seperti apa, ini sudah tertuliskan oleh Galen. Kalau mungkin tadi bangsa Mesir kuno baru cuman terkait formulanya, Galen ini sudah menuliskan cara pembuatannya. Lanjut oleh Al-Biruni. Al-Biruni ini sudah menyempurnakan materi medika tadi yang sudah dituliskan oleh si Dioscorides. Nah, ini disempurnakan lagi oleh Al-Biruni pada abad ke-21. Berarti pada abad ke-11, berarti sekitar tahun 100 Masehi gitu ya. Kemudian lanjut ada Ibnu Sina. Ibnu Sina ini juga dikenal sebagai Avicenna. Kita sebagai umat muslim ya, mungkin lebih dikenalkan lagi tentang Ibnu Sina. Kalau tadi saya bilang Hippocrates itu adalah bapak kedokteran, sebenarnya Ibnu Sina ini juga disebut bapak kedokteran karena kalau tidak salah beliau adalah dokter muslim pertama ya, Ibnu Sina ya. Jadi Ibnu Sina dikenal juga dengan Avicenna. Beliau karena beliau dokter sama kayak Hippocrates tadi, jadi beliau mengenalkan ilmu pengobatan atau ilmu farmasinya. Beliau sudah menuliskan sebuah buku yang berisi 70 jenis obat secara komprehensif oleh Ibnu Sina atau Avicenna ini sendiri. Selanjutnya ini sudah mulai lebih ke arah botani atau lebih ke arah alam ya. Jadi ada Carl Linnaeus, beliau sudah menuliskan buku tentang sistematika botani, di mana pastinya kalau sudah ada sistematika botani, sistematika tanaman ya nantinya ya, berarti kita bisa lebih gampang lagi nanti mana yang bisa ini sebagai obat sama tidak. Selanjutnya ada Theodor Wilhelm Christian Martius. Martius ini sudah disebut sebagai apoteker pertama, apoteker yang berasal dari Jerman. Di sini beliau sudah mulai menuliskan bukunya Grundis der Pharmakognosie yang berisi tentang morfologi dan identifikasi Simplicia. Kemudian terakhir ada C.A. Seidler.
di mana beliau menuliskan analitika farmakognostika yang berisi tentang tumbuhan obat dan juga seluk-beluknya. Jadi ini sejarahnya. Sejarahnya kita bagi dua, sebelum Masehi sama setelah Masehi ya, setelah masuk Masehi. Nah, farmakognosis sendiri sekarang sudah memegang peranan penting sebagai penghubung antara ilmu farmakologi, kimia farmasi, dan juga farmasetika. Jadi farmakognosi meskipun mungkin dia cuman bahan alam, kita bahas tentang bahan alam, itu nanti kita ternyata farmakognosis sudah punya peranan penting sebagai penghubung antara ilmu farmakologi, kimia farmasi, dan juga farmasetika. Nah, nantinya di diskusi kita ada ada pertanyaan pertama yang mungkin akan kita bahas nanti di sesi diskusi, yaitu adalah kalau di sini saya tuliskan terkait dengan farmakognosi, ilmu farmakologi, kimia farmasi, dan farmasetika. Nah, nanti akan kita bahas terkait dengan bedanya farmakognosi dan juga botani farmasi. Kira-kira tuh bedanya di mana? Nah, silahkan kalian mencoba mencari-cari kira-kira bedanya dua ini tuh apa? Botani farmasi ke arah mana, farmakognosi ke arah mana. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya dan saya harap kalian sudah ketemu jawabannya, saat kita meet kita bisa bahas dengan lancar ya. Nanti bisa random saya panggil mungkin siapa yang sudah tahu seperti itu ya. Jangan lupa dicari terkait dengan tadi ya beda farmakognosis sama botani farmasi. Nah, ini hampir terakhir, jadi saya akan bahas terkait dengan ruang lingkupnya. Kalau di pertanyaan diskusi sebelumnya saya bahasnya farmakognosi dan botani farmasi, kali ini saya akan membahas terkait hubungan antara farmakognosi, farmakologi, dan juga fitokimia. Jadi kalau ilmu bahan alam yang akan kita pelajari nantinya di Farmasi Unugiri, itu ada farmakognosi, fitokimia, sama fitofarmasi. Farmakognosi itu kita eksplor bahan alamnya, fitokimia tuh kita ekstrak kandungan aktif dari bahan alam, kalau fitofarmasi kita udah bikin obat atau sediaan farmasi dari bahan alam. Itu secara generalnya. Nah, ini secara lengkapnya, mulai dari ada bahan alam itu bisa dari mineral, tumbuhan, sama hewan ya. Bahan alam ini kita identifikasi, setelah kita identifikasi kita tuliskan juga sistematikanya. Dari proses identifikasi tadi, kita temukan bahwa bahan alam ini punya khasiat, atau kita cari bahan alam mana yang berkhasiat. Setelah sudah ketemu bahannya, kemudian bahan ini kita koleksi, kita keringkan, kita olah, kita awetkan, sama kita simpan, atau proses ini yang kita sebut dengan proses pembuatan simplisia. Jadi dari bahan alam sampai dibuat simplisia, sampai dihasilkan simplisia, itu kita masuk ke ruang lingkup farmakognosi. Nah, Simplisia ini kalau sudah mau langsung dimanfaatkan sebagai obat, Simplisianya diuji khasiatnya, diuji toksisitasnya atau racunnya, diuji praklinik. Uji praklinik ini uji kepada hewan coba atau ke kultur sel manusia, atau uji klinik ini ke manusia. Jadi Simplisia kalau sudah masuk uji ini, itu masuk ke ruang lingkup farmakologi. Nah, kalau cuma sampai bikin Simplisia, itu maksudnya ke farmakognosi. Kalau dari Simplisia ini kemudian kita ekstrak sampai kita dapat misalnya zat aktifnya itu misalnya flavonoid ya. Flavonoid itu sudah mungkin kalian sering dengar sebagai antioksidan. Flavonoid sampai bisa diambil bagian flavonoidnya, sampai diketahui flavonoidnya rumus strukturnya bagaimana, itu ruang lingkupnya fitokimia. Fitokimia insya Allah di semester depan atau depannya lagi akan kita bahas. Kalau sekarang kita bahasnya masih di farmakognosi, jadi sampai kita kayak identifikasi tumbuhan, cari tumbuhan yang berkhasiat, sampai bagaimana kita bikin simplisianya. Itu ruang lingkup dari farmakognosinya. Oke, mungkin penjelasan dari saya itu saja. Nanti dalam Meet akan kita bahas terkait dengan kesimpulannya. Jadi tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian, kemudian sejarah sama ruang lingkupnya. Nah, kesimpulannya akan saya sampaikan di Meet untuk memastikan bahwa kita sudah sama-sama paham terkait dengan pengertian pengertian sejarah dan juga ruang lingkup. Itu dari saya. Terima kasih. Insya Allah kita akan ketemu di Meet ya. Saya akhiri penjelasan dari PowerPoint-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.